Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Shadaqallahul azim wa sadaqar rasulul karim. Yang pertama-tama yang saya hormati para alim ulama, cendekia, sesepuh masyarakat, terkhusus kepada seluruh jamaah Masjid Al-Furqan, baik muslimin maupun yang muslimat. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat serta barakahnya kepada diri kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini ada yang telah melaksanakan puasanya hari yang kedua. Kemudian ada juga saudara-saudara kita yang telah melaksanakan siamnya pada hari yang ketiga. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan menjadi wasilah keberkahan dan kebaikan yang insyaallah akan mengangkat derajat kita menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam beriring salawat pun tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana atas perjuangan, pengorbanan, tetesan darah serta keringat beliau kita pun bisa merasakan kenikmatan iman dan kenikmatan Islam. Kaum muslimin wal muslimat jamaah Isya wa Tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, rasanya begitu cepat Ramadan ini telah kita nantikan dan kita telah melaksanakan pada tahun ini. Boleh jadi ada yang sudah berumur 50 tahun sudah melalui aktivitas Ramadannya. Ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun, berulang kali setiap tahun melaksanakan yang namanya aktivitas puasanya tersebut. Pertanyaan yang besar adalah bagaimana apa yang telah kita dapatkan dari tarbiyah, dari pendidikan Ramadan ini? Apakah hanya sekedar rutinitas tahunan yang kita lakukan? Apakah ini mampu membentuk karakter kita, pribadi kita menjadi orang-orang yang bertakwa? Perlu kita pahami bersama bahwasannya Ramadan ini bukanlah bulan kesia-siaan, bukanlah bulan kemalas-malasan, atau bulan yang diri kita dengan Ramadan diberikan, ditoleransi untuk diri kita tidak melakukan aktivitas-aktivitas duniawi. Sejarah telah membuktikan bahwasannya beberapa peperangan yang terjadi yang dijalankan oleh Rasulullah SAW dan sebagian sahabat dan tabi'in itu terjadi di bulan Ramadan. Yang pertama, perang Badar. Perang Badar itu terjadi pada tahun kedua Hijriyah, tepatnya pada tahun 624 Masehi. Saat itu tentara Muslim dengan berjumlah 313 orang yang melawan 1000 sampai 1300 orang. Secara logika, dalam keadaan puasa, kemudian saat itu dalam keadaan terik, tapi dengan jahada yang sangat luar biasa, keinginan untuk fathul, untuk kemenangan tersebut didapatkan oleh orang-orang muslim saat bulan Ramadan, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan. Artinya iktiba bagi diri kita bahwasannya Ramadan itu tidak menghalangi diri kita untuk bisa meningkatkan aktivitas duniawi kita, tidak menghalangi diri kita untuk ibadah kepada Allah, tidak menghalangi diri kita untuk berleha-leha di dalam urusan dunia kita, berpastabiqul khairat. Kemudian kita lihat lagi riwayat pada tanggal 20 Ramadan, tepatnya pada tahun ke-8 Hijriah sampai 9 Hijriah,
terjadi yang namanya Fathul Mekah, yaitu di mana pembebasan kota Mekah tanpa adanya pertumpahan darah, dan itu terjadi pada tanggal 20 Ramadan. Ini membuktikan bahwasannya Masya Allah, Ramadan itu menjadi Ramadan adalah Syahrul Azim, sahrum penuh kemuliaan dan keberkahan. Buktinya Allah berikan keberkahan pada tanggal 20 Ramadan. Saat itu di tahun 8 sampai 9 Hijriah terjadinya Fathul Mekah. Padahal saat itu Rasulullah SAW bersama sahabat berkeinginan besar untuk bisa melaksanakan haji dan umrah saat tersebut. Sebelumnya ada yang namanya perjanjian Hudaybiyah, secara tidak langsung merugikan umat muslim saat itu. Tapi dengan doa, kemudian kemuliaan bulan Ramadan, Allah berikan saat itu kemenangan dengan Fathul Mekah. Lalu yang ketiga, peristiwa yang terjadi pada perang Tabuk, terjadi pada tahun 9 Hijriah saat itu. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jarak yang ditempuh hampir 700 km untuk menghadapi ribuan tentara Romawi saat itu. Hanya dibawa 3.000 pasukan. Dengan strategi yang dilakukan oleh Khalid bin Walid, mampu saat itu mengusir mundur pasukan Romawi. Ini pun dilakukan di bulan Ramadan saat itu. Lalu kita lihat lagi di perang Hittin, yaitu terjadi pada tahun 583 Hijriah sampai 584 Hijriah, yang dipimpin oleh Sahaluddin Al-Ayyubi. Saat itu mengalahkan tentara Salab atau tentara Salib saat itu untuk bisa memenangkan Yerusalem. Dan terakhir terjadinya penaklukan Andalusia saat itu di tahun Ramadan, di bulan Ramadan. Artinya rangkaian kegiatan, rangkaian peristiwa-peristiwa tersebut meyakinkan bahwasannya Ramadan ini menjadikan diri kita, seharusnya diri kita lebih bersemangat. Siang harinya kita berjahadah dengan puasa, berjahadah dengan tilawah kita, berjahadah dengan sedekah kita, berjahadah dengan kebaikan-kebaikan kita. Malamnya diri kita menguatkan keikhlasan. Bagaimana kita menguatkan qiyamul lail kita, bagaimana kita menguatkan salat tarawih kita, bagaimana kita menguatkan doa-doa kita di sepertiga malam kita. Artinya perpaduan antara jahadah yang kita lakukan dari pagi sampai sore hari ditutup, diimbangkan dengan keikhlasan kita, menundukkan kemudian sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Masya Allah, kita tahu man fariha bidukhulil Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Siapa yang dia berbahagia dengan datang Ramadan, maka Allah akan haramkan jasadnya dari api neraka. Maka kesempatan bagi diri kita yang Allah berikan 1 bulan ini, harapan kita agar diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa, bukan menjadi orang yang kaya, bukan menjadi orang yang sehat, atau menjadi seorang yang mendapatkan jabatan, tidak, tetapi Allah ingin mendidik diri kita dengan tarbiyah Ramadan agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Salah satu kenikmatan orang yang bertakwa tersebut Allah katakan dalam surah Ali Imran ayat ke-96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah katakan, kalaulah seandainya penduduk di muka bumi ini mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lafatahna alaihim, Allah akan bukakan selebar-lebarnya atas mereka barakatim minas sama'i wal ard, keberkahan dari langit dan bumi. Bukan hanya didapatkan dari bumi saja, tapi lafatahna, kalau kita melihat orang yang membukakan pintu yang selebar-lebarnya, maka Masya Allah, itu kemudahan bagi diri kita. Lafatahna, Allah akan bukakan selebar-lebarnya
bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tarbiyah Ramadan, syariat Ramadan yang kita lakukan sebulan ini itu dalam rangka menjadikan diri kita berkah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-barakah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan kepada seseorang. Semakin banyak harta, semakin banyak kemuliaan, semakin banyak kemudahan, dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya barakah. Tapi dengan harta yang banyak, semakin pelit, semakin bakhil, semakin jauh dari Allah, itu namanya istidraj. Secara dunia Allah penuhi, tetapi secara akhirat Allah jauhkan dari dirinya. Mudah-mudahan dengan tarbiyah Ramadan ini menjadikan kita orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah diri kita akan mendapatkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang mereka berpuasa di dalam keikhlasan dan menerima segala apapun yang menjadi aturan di bulan Ramadan, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita yang terdahulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Tauji atau tausiah singkat dari saya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah summa wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.